Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir di morning briefing kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan semoga melalui morning briefing ini kita dapat belajar bersama mengenai transfer pricing documentation. Izinkan saya untuk mempresentasikan topik kita pada hari ini terkait dengan transfer pricing documentation. Sebagai informasi bagi Bapak atau Ibu yang masih mungkin baru mendengar mengenai dokumen harga transfer, terdapat 3 dokumen transfer pricing documentation yang diatur di dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Yang paling pertama, yang paling umum disiapkan oleh perusahaan adalah dokumen lokal yang memberikan informasi terkait transaksi afiliasi perusahaan afiliasi dan memastikan bahwa transaksi tersebut sudah sesuai dengan arm's length principle dalam penetapan harga transfer. Jadi nanti di dalam dokumen tersebut akan dijelaskan mengenai transaksi afiliasi apa saja yang terjadi, kemudian pricing policy-nya seperti apa, dan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pihak afiliasi, dan pada akhirnya analisis benchmarking untuk menentukan apakah transaksi afiliasi tersebut sudah sesuai dengan arm's length principle. Dokumen berikutnya adalah dokumen induk yang memberikan gambaran lengkap mengenai operasi multinational enterprise secara global. Di dalam dokumen induk tersebut akan mencakup analisis tentang penentuan laba, rantai supply secara grup, aset tak berwujud yang dimiliki oleh grup, dan bagaimana pembiayaan grup untuk masing-masing subsidiaries-nya. Dan dokumen ketiga dinamakan dengan laporan per negara. Laporan per negara ini pada umumnya disiapkan oleh ultimate parent entity saja, dan subsidiaries yang ada di Indonesia biasanya cukup untuk memberikan notifikasi laporan per negara saja, di mana laporan tersebut menyediakan data keuangan dan pajak agregat oleh masing-masing yurisdiksi pajak dalam memfasilitasi penilaian risiko. Latar belakang dari penetapan peraturan transfer pricing documentation ini ada 3. Yang pertama, dilatar belakangi oleh kerjasama oleh negara-negara G20, OECD, dan Inclusive Framework untuk menangani BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting secara sistematis dan berkelanjutan. Kerjasama ini diikuti oleh lebih dari 100 negara. Kemudian, latar belakang berikutnya adalah untuk menyelaraskan peraturan di Indonesia dengan BEPS Action Plan nomor 13 mengenai Transfer Pricing Documentations dan CBCR Report. Dan latar belakang berikutnya adalah diperlukannya suatu alat untuk mengidentifikasi BEPS sekaligus untuk mendorong bagaimana transparansi perpajakan di dunia internasional. Berikut ini adalah persyaratan untuk menyusun transfer pricing documentations. Jadi, mungkin Bapak atau Ibu bisa menggunakan diagram ini dan bisa menilai sendiri dengan perusahaan Bapak dan Ibu apakah sudah diwajibkan untuk menyusun transfer pricing documentations. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apakah perusahaan kita melakukan transaksi afiliasi atau tidak. Apabila tidak ada transaksi afiliasi, maka cukup jelas tidak perlu perusahaan Bapak atau Ibu untuk membuat TP-Doc. Namun, apabila ada transaksi afiliasi, maka Bapak dan Ibu harus menggali lebih jauh lagi dan melihat beberapa poin-poin di bawah ini. Apakah salah satu dari poin tersebut terpenuhi? Sebagai contoh, peredaran bruto, apakah lebih dari 50 miliar? Transaksi afiliasi barang berwujud, apakah lebih dari 20 miliar?
transaksi afiliasi jasa, bunga, barang tak berwujud, atau lainnya, apakah itu lebih dari 20 miliar, atau apakah kita memiliki transaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak kurang dari tarif pasal 17. Apabila salah satu dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah ya, maka perusahaan kita memiliki kewajiban untuk menyusun transfer pricing documentations yang terdiri dari master file dan local file yang mencakup semua transaksi afiliasi. Kemudian terkait dengan peredaran bruto, yang menjadi definisi peredaran bruto tersebut adalah jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, usaha, atau kegiatan utama. Wajib pajak sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurangan. Dan dihitung dengan cara disetahunkan. Dalam hal tahun pajak, itu dilakukan kurang dari 12 bulan. Permintaan TPIDO dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai kesempatan. DJP dapat meminta TPD pada saat melakukan pengawasan kepatuhan. Dan kita, wajib pajak harus menyerahkan dalam tempo 14 hari dari surat permintaan diterbitkan. Dan dalam acara pemeriksaan juga, DJP dapat meminta TPD dan kita wajib pajak dapat menyerahkan TPD paling lama 1 bulan sejak dari permintaan tersebut. Begitu juga dengan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila DJP meminta TPD berupa LF dan NF, maka kita harus dapat menyerahkannya dalam tempo 14 hari sejak tanggal surat peminjaman tersebut diterbitkan dan juga penyidikan sesuai dengan peraturan PUHP. Apabila DJP meminta local file dan master file, maka kita sebagai wajib pajak harus mampu memenuhi sesuai dengan jangka waktu yang tadi sudah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Namun apabila TPDoc disampaikan tapi terlambat melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut, maka akan ada resiko bahwa TPD tersebut tidak dipertimbangkan oleh DJP lagi. Dan bagaimana apabila TPD tidak disampaikan sama sekali, maka wajib pajak dianggap tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan TPD. Berikutnya, di dalam proses penelitian keberatan, pengurangan atau pembatalan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan STP, dan pembetulan lainnya, maka DJP juga memiliki wewenang untuk meminta lagi master file dan local file. Dan wajib pajak harus memenuhi permintaan tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana sanksi dan konsekuensi apa saja yang akan dihadapi oleh wajib pajak apabila tidak memenuhi peraturan-peraturan tersebut? Ada beberapa skenario jenis pelanggaran yang mungkin terjadi. Skenario pertama, jenis pelanggaran pertama, yaitu apabila wajib pajak tidak melampirkan istisar master file dan local file di dalam SPT. Maka konsekuensinya adalah SPT tersebut bisa saja dianggap tidak lengkap dan wajib pajak dapat dikenai sanksi senilai Rp1 juta. Dan kemudian apabila sudah ditegur secara tertulis dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan, maka sanksi selanjutnya adalah dapat diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dengan sanksi berupa denda kenaikan sebesar 50%. Untuk jenis pelanggaran kedua, di mana wajib pajak tidak melampirkan CBC report, maka konsekuensinya adalah sama. SPT dianggap tidak lengkap dan dikenakan sanksi senilai Rp1 juta. Dan apabila sudah ditegur dan dilakukan pemeriksaan, maka terdapat risiko atas sanksi sebesar
50%. Jenis pelanggaran ketiga yaitu apabila TPD diminta oleh DJP, namun disampaikan oleh wajib pajak melebihi jangka waktu yang ditetapkan atau terlambat. Maka konsekuensinya terdapat risiko bahwa TPD tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh DJP. Dan sanksinya adalah DJP dapat melakukan pengujian arm's length principle secara jabatan dan tidak mempertimbangkan TPD yang disiapkan oleh wajib pajak. Dengan kata lain, DJP melakukan analisis benchmarking mereka sendiri dan memilih comparable companies mereka sendiri yang bisa jadi tidak sesuai dengan bisnis atau transaksi yang dimiliki oleh wajib pajak, sehingga mengakibatkan resiko koreksi yang cukup besar. Dan pelanggaran yang keempat adalah apabila TPD diminta oleh DJP namun wajib pajak tidak menyampaikan sama sekali. Maka wajib pajak tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan TPD dan dapat dikenakan sanksi berupa kenaikan denda sebesar 50%. Jenis pelanggaran yang terakhir adalah tidak menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi untuk menyusun master file dan local file. Maka konsekuensinya, wajib pajak dianggap tidak menerapkan arm's length principle dan sanksinya, DJP dapat melakukan pengujian arm's length principle secara jabatan dan tidak mempertimbangkan TPD yang disusun oleh wajib pajak. Selain itu, dapat diterbitkan juga SKPKB dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai country by country reporting yang memiliki dasar hukum di dalam PMK 213 tahun 2016 yang menyatakan jenis dokumen dan atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Juga selanjutnya diatur dalam Per 29 tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan laporan per negara. Di dalam laporan per negara tersebut, atau dengan kata lain CBCR, akan memiliki informasi mengenai yang pertama adalah alokasi penghasilan di antara grup perusahaan, pajak yang dibayar oleh masing-masing perusahaan di dalam grup, dan aktivitas usaha oleh masing-masing perusahaan di dalam grup. Jadi, setiap negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, yang meliputi nama negara atau yurisdiksi, peredaran brutonya, laba rugi sebelum pajak, pajak penghasilan yang telah dipotong, atau dipungut, atau dibayar sendiri, kemudian pajak penghasilan terutang, modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujud selain kas dan setara kas, akan diinformasikan dan dicatat di dalam laporan pernegaraan tersebut. Dan informasi selanjutnya adalah daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama dari masing-masing anggota grup usaha tersebut untuk setiap negara atau yurisdiksi. Dan informasi yang berada di dalam CBCR ini akan digunakan hanya dalam rangka penilaian risiko atas penghindaran pajak internasional. Dalam melaporkan CBCR, ada beberapa metode pelaporan. Ada 3 metode pelaporan CBCR. Metode pelaporan pertama itu disebut dengan CBCR Primary Filing. Metode ini berlaku untuk entitas induk atau Ultimate Parent Entity yang berdomisili di Indonesia. Jadi, Ultimate Parent Entity yang berdomisili Indonesia ini adalah perusahaan yang menguasai entitas lain sebagai anak perusahaannya dan juga
yang melakukan konsolidasi di dalam laporan keuangannya dan tidak dikonsolidasi lagi oleh entitas lain dan memiliki omset konsolidasi grup lebih dari 11 triliun rupiah diwajibkan untuk menyampaikan secara online, yaitu yang pertama notifikasi CBCR-nya, kemudian CBCR-nya, reportnya itu wajib disampaikan, dan kertas kerja untuk menyusun CBCR tersebut akan disusun oleh dan disampaikan oleh ultimate parent entity tersebut. Bagaimana apabila ultimate parent entity perusahaan kita tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di luar negeri, sebagai contoh di Singapura atau di Jepang? Maka kita sebagai anak perusahaan yang merupakan anggota grup yang berdomisili di Indonesia adalah wajib pajak badan yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri, termasuk BUT, atau ultimate parent entity yang berada di luar negeri, namun di negara tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan CBCR, atau tidak ada perjanjian pertukaran CBCR dengan Indonesia, atau memiliki QCAA tetapi terjadi kegagalan sistem dalam pertukaran informasi CBCR antara Indonesia dengan negara tersebut. Maka anggota grup yang di Indonesia wajib menyampaikan secara online notifikasi dari CBCR tersebut bahwa CBCR tersebut sudah disusun dan sudah dilaporkan oleh ultimate parent entity di luar negeri. Namun tadi apabila negara Indonesia tidak dapat memperoleh informasi CBCR dari negara di mana CBCR grup kita dilaporkan, contohnya di Jepang, maka kita pun di Indonesia selain notifikasi harus juga menyampaikan CBCR tersebut secara online. Setelah itu, masing-masing perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat notifikasi CBCR yang berlaku untuk semua wajib pajak badan yang memiliki transaksi afiliasi atau anggota grup usaha. Jadi notifikasi tersebut dapat disampaikan secara online, berupa apakah notifikasi bahwa perusahaan wajib memiliki CBCR dan wajib menyampaikan CBCR, atau notifikasi yang menginformasikan bahwa perusahaan tidak wajib untuk menyusun CBCR. Setelah kita menyelesaikan notifikasi online tersebut, maka kita akan memperoleh tanda terima notifikasi berupa bukti BPS dan akan digunakan sebagai bagian dari SPT tahunan. Bagaimana sanksinya apabila kita tidak menyampaikan notifikasi atau tidak melampirkan bukti penyampaian notifikasi dalam SPT tahunan? Maka konsekuensinya, resiko yang dapat terjadi adalah SPT wajib pajak yang kita sampaikan bisa dianggap tidak lengkap dan kita dapat dikenakan sanksi senilai Rp1.000.000. Dan apabila selanjutnya kita telah menerima teguran secara tertulis dan kita mengalami pemeriksaan, maka DJP dapat menghasilkan koreksi transfer pricing dan menerbitkan SKPKB dengan sanksi berupa kenaikan denda sebesar 50%. Kemudian bagaimana apabila kita tidak menyampaikan CBCR report atau tidak melampirkan bukti penyampaian CBC report? Nah, konsekuensi dan sanksinya juga sama. SPT kita tersebut akan dianggap tidak lengkap dan kita dapat dikenakan sanksi senilai Rp1.000.000. Dan apabila selanjutnya perusahaan kita menerima
teguran secara tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga mengalami pemeriksaan dari DJP, maka ada risiko di mana kita akan menerima koreksi transfer pricing dan akan memperoleh SKPKB dengan sanksi denda kenaikan sebesar 50%. Oke, baik, terima kasih. Untuk bagian dari transfer pricing documentation sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya, mengenai transaksi afiliasi di dalam SPT tahunan PPh Badan akan dibawakan oleh rekan saya, Jerry Tanda. Terima kasih. Oke, untuk transaksi afiliasi kita akan go through satu persatu untuk SPT tahunan PPh Badannya. Ini yang pertama untuk form induk 1771 SPT tahunan PPh Badan ya. Nah ini kalau kita ada transaksi afiliasi, jangan sampai kelupaan untuk isi bagian poin 16 ya, halaman kedua untuk induk 1771. Ini dicentang ada transaksi dalam hubungan istimewa. Ini yang 16 poin A, ini jangan sampai lupa untuk Bapak Ibu sekalian isi. Ini kadang-kadang soalnya suka ketinggalan ya, kita udah lampirkan untuk 3A, kita lampirkan bermacam-macam, tapi yang ininya justru ditulisnya tidak ada. Kadang-kadang ini suka kelupaan ya. Lalu next-nya ini yang di bawahnya ini kan ada daftar lampiran ya. Jangan lupa daftar lampirannya juga diisi untuk lampiran 3A-nya. Dan juga ikhtisarnya juga dilampirkan, dimasukkan ke list lampiran yang di 1771 induk halaman 2 ini. Lalu next-nya untuk formulir 1771 lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan itu yang untuk A, lalu untuk selanjutnya ada daftar susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini nyambungnya ke mana, TV Doc yang mana? Ini untuk pemegang saham ini sudah pasti ada di master file dan local file. Kita harus disclose untuk pemegang saham kita atau pemilik modal kita. Lalu yang susunan pengurus dan komisaris juga ya ada di master file dan local file. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan untuk lampiran ini disamakan dengan master file dan local file-nya atau sebaliknya ya kan. Kalau misalkan bikinnya barengan gitu bisa sambil direconcile. Oke, next-nya untuk 1771 lampiran 6. Lampiran 6 ini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, lalu ada daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, dan ada daftar piutang. Nah, ini juga nyambung nih ke penyertaan modal ini ke master file, karena kan di master file kita memberikan istilahnya struktur grup ya, jadi pemegang sahamnya siapa aja, lalu di bawahnya ada siapa lagi, itu kan akan berhubungan dengan penyertaan modal pada perusahaan afiliasi ini. Jadi ini juga Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu reconcile lagi. Lalu daftar utang dan daftar piutang, ini tentu terkait dengan besaran bunga yang nanti akan diuji di local file. Jadi nanti biasa di local file akan di-dispose utang atau piutangnya itu berapa, lalu bunganya berapa, dan itu akan diuji di local file. Jadi ini nanti akan nyambung ke local file-nya juga. Next, untuk ini udah masuk ke formulir khusus ya untuk 3A, 3B. Nah, ini 3A, 3B ini untuk daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa ya, itu bagian A, itu yang bagian 1 yang atas. Ini di list perusahaan afiliasinya apa saja. Lalu yang B itu rincian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ini adalah list untuk transaksi afiliasinya
dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa apa aja, jenis transaksinya itu ditaruh di nomor 2 ya, bagian 2. Ini kalau ini pasti semua udah pasti reconcile ya ke local file-nya masing-masing. Lalu yang 3A, 3B bagian 1, ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, ini macam-macam ya. Ini sebenarnya standar seperti yang mirip dengan yang di Intisar, tapi dia lebih detail. Nah, ini juga nyambung ke local file dan master file. Jadi info-info apa aja yang ada di local file dan master file, nah itu juga ada di sini, ini kayak ringkasannya. Lalu untuk 3A, 3B-nya yang selanjutnya ini transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Jadi untuk yang ada afiliasi atau ada transaksi dengan perusahaan yang ada di tax haven country, ini masuknya ke sini. Lalu selain 3A tadi, di sini ada 8A juga, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, ini ada yang suka kelupaan juga. Tidak diisi ya, yang 3A-nya ada, lalu di 8A-nya dikosongkan. Nah itu jangan sampai kelupaan. Untuk 8A-nya, itu di bagian ketiga ya, paling bawah itu, jadi suka skip kali ya. Itu elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7. Jadi yang bagian 2 ini bisa disamakan dengan 3A yang tadi. Oke, next untuk, nah ini kalau yang ini Intisar, ini yang sesuai dengan PMK 213 ya Bapak Ibu semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang ini. Ini jangan lupa semuanya dicentang untuk informasi apa aja yang ada di dokumen induknya, lalu yang ada di dokumen lokalnya itu semuanya harus tersedia di dalam dokumen induk dan dokumen lokalnya. Lalu di sini juga ada pernyataan penyelenggaraan dan penyediaan dokumen induk. Jadi kapan dokumen induk ini telah tersedia dan kapan dokumen lokal ini telah tersedia. Nah, ini biasanya diisi tidak lebih dari deadline yang ada di PMK 213 ya Bapak Ibu untuk bagian 3 yang pernyataan penyelenggaraan penyediaan dokumen induk dan dokumen lokal, atau 4 bulan dari tutup buku. Gitu. Jadi kalaupun misalkan Bapak Ibu lapornya di Juli udah SPT normalnya ya di April masih Y misalkan. Nah ini diharapkan agar yang poin ketiga ini diisinya tidak melebihi 4 bulan setelah tutup buku gitu. Oke, nextnya ini untuk laporan per negara, ini untuk perusahaan yang melaporkan CBCR sebagai induk di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita induknya itu ada di luar negeri, lalu tidak wajib CBCR, yang ini sih tidak perlu diisi ya. Nah, laporan per negara ini yang tabel 1, itu untuk alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi. Nah, tapi untuk laporan per negara ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gandhi, ini dilaporkannya tidak berbarengan ya dengan SPT-nya. Jadi, harap hati-hati untuk laporan per negara itu deadline-nya kan 12 bulan setelah tutup buku. Jadi nanti yang dilaporkan di SPT hanya BPS-nya aja. Nah ini yang untuk dilaporkan terpisah CBCR-nya, ini CBCR tabel satunya seperti ini. Jadi memuat di sini ada negara yurisdiksinya, ini summary per negara, lalu penghasilan brutonya dari independen dan afiliasi masing-masing berapa, lalu laba rugi sebelum pajaknya berapa, lalu PPh yang telah dipotong atau dipungut atau dibayar sendiri, lalu PPh terutang, modal, akumulasi laba desahan, jumlah pegawai tetap, dan harta berwujudnya. Ini untuk tabel 1.
untuk tabel 2-nya, ini adalah laporan per negara untuk daftar anggota grup. Kalau tadi kita udah di yang tabel 1 per negaranya, nah di sini di breakdown negara atau yurisdiksinya di kolom pertama, lalu entitas masing-masing negara atau di negara atau yurisdiksi tersebut apa aja. Jadi bisa jadi di satu negara itu ada beberapa perusahaan. Nah, ini breakdown-nya. Nah, tapi kalau yang di sini ini untuk menunjukkan kegiatan usaha utama dari masing-masing entitas yang ada di masing-masing negara tersebut. Jadi dipilih untuk kegiatan usaha utamanya ini apakah riset dan pengembangan, apakah pemilik atau pengelola harta tidak berwujud, atau IP ya, ataukah dia pembelian atau pengadaan, ataukah dia produksi, atau asuransi, atau tidak aktif dan lain-lain. Ini udah ada pilihannya di sini. Oke. Next, yang tabel ketiga, ini kalau ada informasi atau penjelasan singkat yang dianggap penting atau dapat memfasilitasi pemahaman atas informasi wajib yang disampaikan dalam laporan per negara. Jadi dari tabel-tabel yang tadi, kalau misalkan ada yang perlu diinfokan, itu bisa dimasukkan ke sini. Lalu yang terakhir, ini kertas kerja. Lagi-lagi ini hanya untuk di Indonesia aja. Jadi untuk parent entity yang adanya di Indonesia yang melaporkan di Indonesia, ini ditambah laporan per negara atau kertas kerja. Nah, ini tidak sama dengan di negara lain. Jadi laporan per negara atau kertas kerja ini hanya untuk di Indonesia aja. Nah, ini isinya breakdown dari tabel yang pertama. Jadi tabel 1 tadi kan hanya per negara atau per yurisdiksi, di mana per negara atau yurisdiksinya itu bisa ada lebih dari satu perusahaan di situ. Nah, ini adalah isi breakdown-nya dari negara tersebut, ada berapa perusahaan, lalu kegiatan usahanya apa, dan alokasi untuk penghasilannya, labanya, dan PPh-nya, serta untuk harta berwujudnya. Jadi ini lengkap ya. Jadi breakdown dari tabel 1 dan ditambah kegiatan usaha yang tadi ada di tabel 2. Lalu untuk notifikasi. Nah, tadi kan CBCR ya. CBCR itu tadi itu guideline-nya seperti itu, tapi nanti yang pasti Bapak Ibu sudah ketahui itu hanya guideline yang kita isikan untuk working paper kita, tapi untuk file yang disubmit adalah bentuknya XML. Nanti kalau butuh bantuan untuk XML bisa ke SF tentunya. Lalu untuk laporan per negara notifikasinya ini adalah untuk menginformasikan apakah kita wajib atau tidak. Jadi ini bagian yang tidak terpisah. Walaupun kita tidak perlu melaporkan CBCR, kita harus melaporkan notifikasi ini. Karena taunya dari mana kalau kita tidak wajib melaporkan CBCR gitu ya, dari sini gitu. Jadi ini adalah yang pertama kali harus dilakukan. Gitu. Jadi di sini ada bagian pertama ya. Bagian pertamanya ini identifikasi WP dalam negeri yang merupakan entitas induk. Nah, ini yang entitas induk, apakah kita entitas induk yang wajib atau tidak wajib melaporkan CBCR gitu. Jadi di sini ada identifikasinya mulai dari A1, A2, A3, A4. Jadi apakah kita menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain, lalu menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi, lalu tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas konstituen lain dalam bentuk usaha, lalu memiliki peredaran bruto konsolidasi 11 triliun, lalu yang terakhir peredaran bruto konsolidasinya berapa gitu. Ini ada di sini. Ini untuk yang entitas induk. Tapi kalau
kita di sini bukan entitas induk, tidak perlu mengisi yang tadi. Kita mengisi bagian 2. Bagian 2 ini identifikasi WP dalam negeri yang bukan merupakan entitas induk. Nah, yang di sini yang diidentifikasi adalah induknya. Apakah memiliki peredaran bruto konsolidasi mencapai 11 triliun atau 750 juta euro atau kurang dari itu. Lalu subjek pajaknya luar negerinya itu apakah mewajibkan atau tidak mewajibkan penyelenggaraan CBCR. Lalu yang D itu kita isikan data entitas induknya. Lalu yang E, apakah menunjuk entitas konstituen untuk menjadi maaf ada sedikit. Oke. Entitas induknya apakah menunjuk entitas konstituen dalam grup usaha yang sama untuk menyampaikan laporan per negara di Indonesia atau satu-satunya mengganti entitas induk. Jadi ini ada surrogat atau enggak ya? Kalau ada surrogatnya itu di negara yang mana, lalu ini identifikasi dari surrogatnya di kolom yang E. Oke, next-nya. Lalu bagian 3, ini yang bagian terakhir untuk pernyataan kewajiban penyampaian laporan per negara. Itu adalah kesimpulan ya dari identifikasi bagian 1 atau bagian 2 yang tadi. Apakah kita merupakan entitas induk yang wajib atau tidak wajib menyelenggarakan CBCR, atau kita bukan entitas induk yang wajib atau tidak wajib menyampaikan laporan per negara. Jadi ini adalah pernyataan untuk wajib atau tidaknya kita menyampaikan. Nah, tapi lagi-lagi ini disampaikannya tidak berbentuk lembaran seperti ini ya, jadi bukan lampiran di SPT. Ini disampaikannya melalui e-CBCR. Nah, e-CBCR ini diisinya dari link yang sama dengan e-filing Bapak Ibu untuk SPT Badan ya. Itu nanti ada e-CBCR. Nah, itu untuk notifikasi ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu belum sampai saat ini belum melapor nih untuk tahun lalu. Nah, ini cepat-cepat dilapor karena kan tadi seperti Pak Gandhi sudah sampaikan ya, kalau tidak lapor notifikasi pun itu ada sanksinya. Jadi jangan sampai karena notifikasi ini lalu jadi kena sanksi gitu. Karena kan notifikasi ini simpel, ya kalau misalkan tidak pernah ingin dibantu juga bisa. Tapi kalau misalkan sudah biasa, jangan lupa gitu, jangan lupa untuk melaporkan notifikasi. Jangan sampai nanti kita tidak ngeh, tahu-tahu udah ada pemeriksaan, notifikasinya belum terlaporkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan untuk morning briefing kita hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.